itu. Saya mengambil kebijakan. Sejak Bapak Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari periode pertama, menjadi pencitraan bagi bapak-bapak. Tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini. Dalam setiap hari berubah-ubah. Dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen. Mana hierarki perundang-undangan kita digunakan? Jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak. Tolong sekali lagi Pak, kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan Bapak dengan warga kami sendiri. Sekarang Kadinsos Kabupaten Subang pun seolah-olah cuci tangan bahwa data yang diambil oleh RT RW itu tidak berguna, seolah-olah hanya dari DTKS yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan. Ini menjadi simpang siur kembali. Jadi sekali lagi, khususnya Bapak Gubernur yang saya hormati, Pak Ridwan Kamil, kami masyarakat khususnya Desa Jalan Cagak, sebelum Bapak mengembar-gemborkan bahwa akan ada bantuan, kami merasa tenang dan kami fokus terhadap pencegahan COVID-19. Tapi ketika Bapak mengeluarkan statement kebijakan tentang bantuan ini, kami seolah-olah warga. salah satu wabah internasional, wabah dunia yang hari ini juga dirasakan oleh Indonesia, yaitu adanya dampak virus corona. Dan hari ini pemerintah Republik Indonesia memberikan satu kebijakan bantuan-bantuan yang sifatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat yang terdampak daripada terjadinya wabah ini. Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, perlu kami sampaikan, kami hari ini dihadapkan kepada satu dilema pendataan yang termasuk hari ini kami juga bisa membongkar, bisa menyampaikan, membongkar salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah program yang memang sekian lama sejak Bapak Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari periode pertama sampai hari ini mau periode kedua. Di antaranya program PKH dan program BPNT. Ini satu program yang sebetulnya kalau pendataannya baik, pendataannya melalui pendampingan yang bagus, itu program bisa mendidik terhadap masyarakat. Tapi pada kenyataan ini dirasakan oleh desa kami, terus-terusan ini menjadi dilema, terus-terusan ini menjadi masalah. Ketika kami teliti bagaimana negara tidak dirugikan, bagaimana negara tidak dirugikan, bagaimana negara tidak diselewengkan uangnya, bagaimana negara mau memberikan bantuan terhadap masyarakat secara tepat sasaran. Kalau pendataan seperti yang ada di PKH dan BPNT seperti ini, bahkan kami cenderung kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH. Bahkan kami hari ini alhamdulillah ada staf desa kami yang kebetulan dia awalnya adalah sebagai pendamping PKH, tapi dia mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Secara belak-belakan dia mengatakan dia tidak mau terlibat, dia tidak mau masuk dalam sebuah jaringan yang ternyata jaringan tersebut seolah-olah terkoordinir. Adanya kerjasama antar bank terkait, adanya kerjasama antar pendamping dengan orang kementerian dan termasuk mungkin dari dinas terkait. Ini satu hal yang perlu dievaluasi, ini satu hal yang perlu diperbaiki. Ini kebijakan. Para menteri itu belagak tidak salah, main roba-roba aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Seharusnya kan diberikan saja kewenangan kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua. Tapi jangan diroba-roba, bikin bingung. Sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di kabupaten kota. Kebingungan kita merubah APBD kita. Kebingungan kita untuk merubah dana desa kita. Jadi bukan karena kita juga ini nggak tahu apa-apa. Kita jadi bingung. Sekarang memasuki bulan Ramadan, kita bingung.
semuanya serba terdesak. Karena apa? Aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000, Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan tuh. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan. Aparat desa harus dapat. Gimana ini?